Shalom, selamat sore. Selamat datang dalam streaming ibadah Gerakan Pemuda GPIB Pelangi Kasih Lawang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum memasuki ibadah, mari kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda GPIB. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan Pemuda yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya bersatu atas kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3, baitnya yang pertama dan kedua, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di kawah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Baik, untuk membuka ibadah pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau beri, sehingga pada sore ini kami masih berkesempatan untuk bersekutu bersama pemuda lainnya, walau dengan jarak jauh dan waktu yang mungkin cukup terbatas. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu di tengah-tengah kami, kiranya Engkau membimbing kami para pemuda untuk fokus pada ibadah Gerakan Pemuda ini, dan ada campur tangan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhir ibadah nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya untuk pembacaan Mazmur, diambil dari Mazmur 23, ayatnya yang pertama sampai ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lenggak kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 27, baitnya yang pertama dan kedua, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan kita bersekutu dengan Tuhan pada saat ini, kita tidak hanya akan memuliakan Tuhan melalui pujian, tapi kita juga akan dikuatkan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, sungguh baik kasih-Mu yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami, dalam usia kami yang masih muda. Tuhan senantiasa memanggil kami untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, bahwa masih banyak kekurangan dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa kuasa dan hikmat Tuhan akan senantiasa menyertai kami, sehingga kami akan menjadi generasi muda yang sungguh-sungguh dapat berkarya dengan baik di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Saat ini kami hendak menghayati akan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami agar bertumbuh di dalam iman percaya kami di dalam Tuhan, dan kami juga dapat menjadi terang yang menyatakan kehendak Tuhan melalui kehidupan kami. Kuduskanlah dan kuasai kami dalam Roh-Mu yang kudus, dan kami serahkan kehidupan kami dalam tuntunan firman-Mu, ya Tuhan. Inilah doa yang kami mau bawa dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 15. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai
15 yang menyatakan, "Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi?" Demikianlah rekan-rekan muda firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berbahagia kita yang boleh tetap menikmati segala karya, kasih, dan penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kita boleh tetap bersyukur atas segala kasih dan kekuatan daripada Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Baik di saat ini mungkin kita sedang mengalami sukacita karena kita menerima berkat yang Tuhan berikan, ataupun mungkin juga pada saat ini kita tengah mengalami pergumulan yang sangat berat, dan itu membutuhkan sebuah proses perjuangan iman yang tidak mudah. Dan saat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak dikuatkan kembali oleh firman Tuhan yang diangkat dari sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam suratnya yang kedua ini, saudara-saudara, sebetulnya kita dapat menangkap suasana hati yang tidak nyaman dari dalam diri Rasul Paulus. Ada sebuah proses di dalam hubungan antara dirinya dengan jemaat di Korintus yang tidak baik. Rasul Paulus merasa bahwa jemaat di Korintus keliru di dalam memahami dirinya sebagai seorang rasul. Dan barangkali kesalahpahaman yang dialami oleh jemaat di Korintus ini tidak terlepas sebetulnya dari pengaruh para pengajar-pengajar sesat
yang selama ini muncul dan bertumbuh di tengah-tengah kehidupan jemaat. Jadi mereka menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang diri Rasul Paulus. Mereka cenderung untuk merendahkan posisi Rasul Paulus. Mereka lalu kemudian mendorong jemaat di Korintus agar supaya menolak keberadaan daripada Rasul Paulus. Tentu saja tujuannya adalah kalau Rasul Paulus tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan jemaat, maka mereka yang akan dapat masuk dan kemudian mempengaruhi jemaat di Korintus. Di sini saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa tujuan ia untuk melayani kehidupan jemaat di Korintus adalah bukan karena faktor materi. Tetapi yang ia mau katakan adalah bahwa ia datang untuk melayani jemaat di Korintus oleh karena panggilan daripada Kristus yang kemudian membuat dirinya dengan penuh syukur dan sukacita, dengan penuh ketulusan hati, ingin memberikan yang terbaik dalam tugas pelayanannya bagi jemaat. Jadi karena itu Rasul Paulus katakan, kalau dilihat dari sisi pelayanan, aku tidak kalah daripada para rasul yang lain. Ya, karena kalau kita baca dalam surat kepada jemaat di Korintus ini, Rasul Paulus seringkali dibanding-bandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Petrus lebih hebat, ya. Ada tokoh lain bernama Apolos yang lebih canggih ketika menyampaikan firman Tuhan. Paulus nggak ada apa-apanya. Tapi Rasul Paulus katakan bahwa itu terjadi sebetulnya bukan karena kemampuannya sendiri. Karena itulah kemudian ia katakan semua terjadi adalah karena kuasa Tuhan. Dan karena itu kuasa Tuhan itulah yang menopang dia. Sehingga ia sebetulnya tidaklah kalah daripada rasul-rasul yang lain. Kalau bicara soal mujizat, Rasul Paulus katakan bahwa ia juga punya karya mujizat yang sebetulnya bisa dibanggakan. Karya mujizat yang terjadi bukan karena kepandaiannya, tetapi karena kuasa Tuhan yang terjadi dan ingin memakai Rasul Paulus untuk menjadi berkat dalam kehidupan jemaat. Jadi karena itu Rasul Paulus katakan, aku nggak mau menyombongkan itu. Buat apa? Karena justru sebetulnya dalam tugas pelayanan ini, nama Tuhanlah yang harus kita permuliakan. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dalam proses inilah Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Korintus tentang pentingnya memahami arti pengorbanan dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku datang kepadamu mengajar engkau, menyampaikan tentang Injil, menyampaikan tentang kesaksian dalam nama Kristus, bukan karena aku ingin mencari sesuatu daripada kamu, bukan karena persoalan materi, tetapi karena aku ingin agar supaya kalian diselamatkan. Di sini Rasul Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia bekerja dengan luar biasa bagi pemberitaan Injil. Dikatakan di sini bahkan sampai 3 kali ia berusaha untuk dapat datang menjumpai jemaat di Korintus. Dan kita tahu perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sungguh luar biasa. Ribuan kilometer yang ditempuh dalam perjalanan yang panjang, dalam sebuah resiko yang sangat besar, dengan sebuah tekanan, intimidasi yang luar biasa. Terlebih di tengah dunia yang saat itu tidaklah ramah kepada pengikut Kristus, apalagi kepada mereka yang memberitakan Injil. Maka kita sudah tahu Rasul Paulus menghadapi sesuatu yang sangat tidak mudah. Tetapi kita melihat bagaimana Rasul Paulus dengan penuh sukacita melakukan semuanya itu. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kehidupan orang lain. Saudara-saudara,
Bagaimana dengan kita? Kita yang saat ini barangkali hidup jauh lebih mapan daripada Rasul Paulus. Kita yang mungkin saat ini masih hidup dalam segala sesuatu yang lebih baik. Kita tidak hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita tidak hidup dalam ancaman. Kita tidak hidup dalam suasana yang tidak nyaman. Dapatkah dalam situasi seperti itu kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu untuk senantiasa memikirkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita sebagai anak-anak muda yang masih hidup dalam lingkungan keluarga, yang masih hidup bersama dengan orang tua, masih hidup bersama dengan saudara dalam satu rumah, sudahkah kita menaruh perhatian yang besar dengan penuh kasih kepada orang tua dan saudara-saudara kita yang tinggal satu rumah dengan kita? Atau jangan-jangan mungkin kita tinggal satu rumah, tapi kita semua hidup dalam suasana yang saling cuek. Orang tua mungkin ada di ruang tamu, kakak atau adik kita mungkin ada di mana, sementara kita sendiri memilih untuk mengasingkan diri kita dalam kamar kita yang mewah itu. Kalau sudah seperti itu, apakah kita bisa berpikir untuk orang lain? Dalam lingkup yang lebih besar lagi, kita kemudian diajak tertantang dalam kehidupan orang di luar rumah. Sahabat-sahabat kita, guru kita, atau mungkin rekan-rekan sepelayanan yang ada dalam persekutuan, khususnya di Pelkat GP, atau mungkin juga orang lain yang saat ini mungkin tengah terdampak oleh karena adanya COVID-19 ini. Apakah kita masih menaruh perhatian kepada mereka? Pertanyaan ini menjadi sesuatu yang sangat relevan dalam situasi kita. Dan ini sebetulnya tidak hanya akan berlaku pada saat kita mengalami pandemi seperti ini, tapi seharusnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa bertanya, apakah sebagai anak-anak muda yang hidup di dalam Kristus, kita sudah melakukan sesuatu dalam kepedulian bagi orang lain. Gak usah kita bicara soal berkorban. Kepedulian saja tentu harus kita tanamkan, apalagi berkorban. Kita lihat keteladanan Kristus yang juga telah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa tentang teladan pengorbanan itu. Karena Tuhan Yesus peduli dengan kita, makanya karena kasih-Nya, Ia rela mengorbankan segala sesuatu. Kita semua saat ini ada pada jalan yang sama. Jalan untuk peduli kepada orang lain dan jalan untuk siap berkorban. Dalam arti kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita mau juga berpikir dan melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Tentu hal ini tidak mudah, tetapi sebagai anak Tuhan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Maukah kita mewujudkannya? Maukah kita kemudian melakukannya dalam kehidupan kita? Maukah kita kemudian menyatakannya sebagai tanda kesaksian kita di tengah-tengah dunia pada saat ini? Agar supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan punya garis atau titik yang berbeda dengan orang lain. Kita harus tampil menjadi generasi di dalam Kristus yang membawa kebaikan bagi orang lain. Mari rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita kuatkan iman kita dan yakinlah bahwa kita dipanggil untuk membawa perubahan besar bagi dunia di mana kita berada. Kita harus melakukan sesuatu, bergerak, dan kemudian kita merubah dunia ini sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dan menuntun kita untuk melakukan
kehendak-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah merenungkan akan firman Tuhan, dan saat ini kita akan memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 61 bait pertama dan kedua. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyatukan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena dalam kesempatan ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan walaupun secara virtual kami menyelami dan mengalami persekutuan yang luar biasa bersama-sama dengan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami di rumah masing-masing. Tetapi itu semua ya Tuhan tidaklah mengurangi makna persekutuan di dalam Kristus yang menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau membangun persekutuan kami untuk menjadi sebuah persekutuan yang kuat di dalam Kristus. Persekutuan yang senantiasa terpanggil untuk menyatakan hal-hal yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Khususnya ketika kami boleh merenungkan akan firman Tuhan yang mengajak kami untuk peduli kepada orang lain, baik itu yang ada dalam kehidupan satu rumah bersama dengan kami, maupun juga untuk sesama kami yang tinggal di sekitar kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk memberikan makna yang positif bagi orang lain. Karena kami sadar bahwa Tuhan Yesus telah memberkati kehidupan kami. Dan karena itu, kami pun dipanggil untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk mengesampingkan semangat individual kami yang seringkali hanya mementingkan diri kami sendiri. Ajar kami untuk lebih peka di dalam melihat persoalan-persoalan hidup yang dialami orang lain, dan mampukan kami untuk dapat membantu mereka. Kami tidak hanya bicara soal materi, tetapi kami juga mampu untuk memberikan dalam banyak hal yang dapat menopang kehidupan orang lain. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami pergumulan sangat berat dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan, biar kiranya Tuhan jamah mereka
khususnya bagi mereka yang saat ini tengah menjalani proses perawatan di rumah sakit, ataupun mereka yang tengah menjalani proses isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya kasih setia Tuhan menolong kehidupan dunia ini, agar supaya pandemi yang ada ini ya Tuhan, kami mohon boleh berakhir. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di balik segala ketidakberdayaan kami sebagai manusia, kami serahkan setiap upaya kami pada saat ini. Dengan segala hikmat dalam tuntunan Tuhan, bila kiranya semuanya itu Tuhan boleh pakai menjadi alat di dalam proses mengatasi pandemi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda, biar kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, baik kami sebagai pelajar ataupun kami yang saat ini ada di bangku perguruan tinggi, ataupun kami yang saat ini sudah bekerja, ataupun yang masih berproses di dalam mencari pekerjaan. Kami berdoa ya Tuhan, agar supaya Tuhan senantiasa menyertai kami, agar kami dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk kehidupan orang tua kami, keluarga yang mengasihi kami, kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai mereka, agar supaya di dalam kehidupan bersama-sama keluarga, kami boleh juga dapat merasakan cinta kasih Tuhan, dan kami juga boleh berbagi kasih di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi keluarga kami ya Tuhan, agar supaya kami boleh tetap melaksanakan semuanya itu dalam kebaikan yang datang daripada Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk program daripada Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan kiranya juga senantiasa memberkati dalam setiap program pelayanan yang ada. Walaupun saat ini kami masih membatasi diri, termasuk dalam proses ibadah ini, tapi kiranya program pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi sebuah kontribusi yang baik untuk dapat menggerakkan rekan-rekan muda kami, agar supaya mereka tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan mereka tetap senantiasa hidup di dalam iman bersama dengan Tuhan, dan boleh dipersiapkan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengurus, Tuhan kiranya juga memberkati, biar kiranya Tuhan juga pakai mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk mengembangkan pelayanan di tengah-tengah Pelkat GP ini. Kami berdoa khususnya juga untuk kehidupan kami di waktu yang akan datang ini. Tuhan kiranya juga memberkati kami dalam setiap doa yang kami mohonkan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Kami serahkan juga untuk ibadah yang kami lakukan saat ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga memberkati persekutuan dalam ibadah ini, dan kami semua yang boleh juga melayani di dalam proses peribadahan ini. Kiranya Bapa di sorga juga memberkati dan menyertai setiap persembahan pelayanan yang kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan
selamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semua dan tetap. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami berdoa padamu, kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberi persembahan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya persembahan yang tidak seberapa ini dapat tetap menyalurkan berkat pada seluruh yang membutuhkan di sekitar kami ya Tuhan. Amin. Pemuda tetap berdiri. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, bersemangatlah di dalam Tuhan dan jadilah saksinya dimanapun engkau berada. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 61, bait yang ketiga dan keempat. Ajarlah ku karena kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera dan kebimbanganku hilang segera. Ajari aku bermada syukur, ya Raja, bagi-Mu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
Ibadah kita selesai, kiranya kasih Kristus menuntun kita dalam menjalani kehidupan saat ini.